Hidup itu terjadi dari apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir bahagia, hidup juga akan membahagiakan. Ketika kita berpikir sebaliknya, kenyataannya akan seperti itu. Hidup memang layaknya sebuah cermin dan diri kita adalah pikiran kita sendiri. Untuk membuatnya nampak menarik dan menyenangkan, maka yang ada di dalam pikiran kita juga harus diselaraskan. Tidak ada orang yang bahagia ketika dalam pikirannya itu penuh dengan duka dan pikiran-pikiran yang ruwet serta negatif. Sejatinya, kebahagiaan hanya datang pada mereka yang yakin bahwa hidup adalah sebuah berkat nikmat yang harus selalu kita syukuri. Seperti kata Ernest Holmes, bahwa hidup adalah cermin dan akan merefleksikan kembali kepada para pemikir mengenai apa yang mereka pikirkan. Mudah-mudahan dulur-dulur semua dalam keadaan bahagia dan selalu sehat jiwa serta raganya. Sekarang saatnya kita membabar pusaka lagi. Jangan kemana-mana. Warangka seperti ini dinamakan sandang walikat. Ia mempunyai umur yang paling tua daripada ladrang, gayaman, maupun beranggah. Karena praktisnya, jenis warangka ini dahulu yang digunakan dalam medan pertempuran para kesatria raja. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur Bandotan, pamor tunggak semi, tangguh Mataram Senopaten. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp4.500.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Pesona pusaka ini begitu luar biasa. Rinciannya terlihat tegas, tarian looknya cukup luwes, besinya nyulak biru, dan tersemat pamor sederhana namun menyempurnakan garapnya. Era Mataram Senopaten yang masih nampak utuh dan sangat wingit. Sebagai peninggalan dari Imperium Mataram yang dipimpin oleh Danang Sutawijaya atau yang lebih dikenal sebagai Panembahan Senopati, keris ini memiliki nilai historis yang begitu mendalam. Danang Sutawijaya, pendiri dari pemimpin pertama kerajaan Mataram Islam, adalah sosok yang diakui bukan hanya karena terahnya sebagai anak raja, namun juga karena semangat juangnya sebagai prajurit yang setia. Melalui keris ini kita dapat merasakan representasi dari seorang pemimpin yang berjuang demi kedaulatan dan keberlangsungan kerajaannya. Meskipun merupakan kerajaan Islam, Mataram tidak sepenuhnya mengadopsi budaya, sistem, dan institusi Islam secara penuh. Sistem politiknya berakar dari peradaban asli Jawa yang kemudian dipadukan dengan unsur-unsur Islamiyah. Inilah yang menjadikan Kesultanan Mataram sebagai simbol kekuatan sosial politik Islam di Jawa, serta menandai transisi dari masa Hindu-Buddha menuju era kejawen. Lalu perubahan besar terjadi pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memperlihatkan bagaimana Islam dapat disebarkan secara kultural di Jawa, diadaptasikan dengan budaya lokal sehingga tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Nama dapur Bandotan ini mengambil istilah dari nama sejenis ular berbisa yang pembawaannya itu tenang, namun mempunyai racun yang tidak bisa disepelekan. Tubuhnya memang didesain untuk pintar dalam kamuflase dengan lingkungannya. Dan jika dilihat dari harfiah namanya, mungkin tuahnya adalah untuk hal perlindungan dan penjagaan pemilik dari segala hal yang bersifatnya mengganggu, ngerusu-ngerusui, dan bikin repot. Wallahu a'lam.
Dan yang membuat pusaka ini lebih istimewa itu terdapat pamor pandes dengan motif cukup unik di bagian sorsorannya, yakni pamor tunggak semi. Tunggak itu artinya batang kayu yang telah tumbang atau ditebang, dan semi artinya bersemi atau bertumbuh. Jadi jelas tersirat bahwa pamor tunggak semi menyimbolkan harapan yang selalu hidup dan menghidupi. Bahkan meskipun tumbang di tengah perjalanan pun bukan berarti kita tidak punya harapan dan lalu berhenti. Seperti tunggak pohon yang tumbang, ia masih bisa bersemi, bahkan tumbuh dan rindang kembali. Seperti sang pamor tunggak semi yang seolah-olah mentransferkan energi doa dan pesan luhur dari sang empu kepada kita semuanya, bahwa setiap proses jerih payah pasti akan membawa hasil yang berkelimpah ruah. Matur nuwun dan salam tutut hati.